السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Syekh hafizahullahu ta'ala, beliau membaca khutbatil hajah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memujinya, meminta tolong kepadanya, serta memohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berserah diri. Kemudian dalam ayat yang lain yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam, dan menciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Kemudian diperbanyak dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang besar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Laqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an zamanin tashtaddu fihi al-fitan wa takthuru fihi al-ghurba wa takhtalitu fihi al-umur fala yathbutu ala al-haqq illa man thabbatahu Allah wa ja'ala fi qalbihi nuran min al-iman wal-yaqin. وفي مثل هذه الأزمان يصبح التمسك بالسنة النبوية والعمل بها عصمة من الانحراف وسبيلا إلى النجاة، بل ومفتاحا للأمن والطمأنينة
ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن التمسك بالسنة وفضل التشبث بالدين في أزمنة الفتن تذكيرا للمؤمنين وبثا للعزيمة في قلوبهم وتحذيرا من الانجراف وراء الأهواء والبدع. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW telah mengabarkan tentang suatu zaman yang sangat keras di dalamnya fitnah. Banyak di dalamnya keanehan-keanehan dan bercampurnya segala perkara di tengah-tengah manusia. Maka tidaklah kokoh di atasnya, di atas kebenaran, kecuali orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan di dalam hatinya cahaya dari keimanan dan keyakinan. Maka seperti zaman ini, sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan mengamalkannya merupakan ismah, penjagaan dari ketergelinciran, dari penyelewengan, dan jalan menuju kemenangan, dan kunci keamanan dan ketenangan. Maka dari sini pentingnya kita berbicara tentang berpegang teguh dengan sunnah dan keutamaan kita kokoh di atas agama di zaman yang penuh fitnah ini, sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang beriman, sebagai penancap di dalam hati-hati manusia, dan sebagai peringatan dari penyimpangan di belakang hawa nafsu dan kebidahan. ولهذا كان لزاما على المسلم أن يزداد تمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كلما اشتدت الغربة وكثرت الفتن، فالتمسك بالسنة النبوية في زمن الفتن هو سبيل النجاة والعصمة من الضلال، حيث تمثل السنة نورا وهداية وسط الظلام والفتن. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. والتمسك بالسنة في زمن الفتن معناه القيام بالواجبات واجتناب المحرمات واجتناب البدع والحرص على تطبيق السنن والمستحبات ودعوة الناس إلى الخير والإصلاح. Kemudian beliau mengatakan, dengan sebab demikian sangat harus bagi setiap muslim untuk menambah berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam setiap bertambahnya keterasingan dan banyaknya fitnah, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah itu merupakan jalan keselamatan dan penjagaan dari kesesatan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bahwa sunnah adalah cahaya. Dia adalah hidayah di tengah-tengah kegelapan dan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu mulai datang dengan keterasingan dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing dan berpegang teguh dengan sunnah di zaman fitnah. Maksudnya adalah menjalankan, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan diri dari kebidahan, serta semangat untuk merealisasikan sunnah dan perkara-perkara yang mustahabbat, dan mengajak manusia kepada kebaikan dan perbaikan. التمسك بالدين آخر الزمان له فضل عظيم يعود على صاحبه وعلى المجتمع، فلا يستوحش المسلم ولا يحمل هما أو يعيش بخوف، وإن أعظم ما يثبت العبد هو التمسك بكتاب الله جل في علاه، وبالأخص إذا اشتدت غربة الزمان. ومن الفضائل الواردة في هذا الباب والأجر العظيم من الله عز وجل أن المتمسك بالدين له ثواب عظيم عند الله، إذ قال جل في علاه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
إنا لا نضيع أجر المصلحين. Kemudian beliau mengatakan, berpegang teguh dengan agama di akhir zaman memiliki keagungan, kemuliaan yang sangat agung. Ia akan kembali kepada pelakunya dan kepada masyarakat. Maka janganlah takut seorang muslim untuk memiliki tekad yang agung, atau janganlah ia hidup di dalam ketakutan. Sesungguhnya hal perkara yang menjadikan seorang hamba untuk kokoh adalah berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jal, terkhususnya apabila keterasingan semakin keras di suatu zaman. Maka di antara keutamaan-keutamaan yang terkait tentang bab ini adalah pahala yang besar dari Allah bagi orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dan ia akan mendapatkan ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan mendirikan salat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang memperbaiki. يمسكون جاء في الآية التي ذكرنا آنفا قول الله تعالى يمسكون بالكتاب، وكأن الآية توحي لك أن الأمر عظيم وشديد وأن التمسك عزيز، فاستمسك وشد على دينك بنواجذك، وإياك ثم إياك أن يتفلت منك في آخر الزمان أو في أي زمان. عدم الخوف والحزن أيضا يظهر من خلال هذه الآيات التي يسلي الله عز وجل بها عباده، حيث أن المتمسك المتبع لا يخاف ولا يحزن مع شدة الأمر وعظمه في آخر الزمان وفي كل زمان، إذ قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di dalam ayat yang kita baca tadi, walladzina yumassikun, dan orang-orang yang berpegang teguh, maka seakan-akan ayat ini mewahyukan kepada kita bahwasanya perkara itu adalah besar, ia adalah berat. Sesungguhnya berpegang teguh itu adalah berat, maka tetaplah berpegang teguh. Peganglah agamamu dengan gigi gerahammu, maka jauhkanlah dirimu dari akan berkurang darimu agama di akhir zaman, di semua zaman. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dan mengikuti agama Allah akan takut, dia juga tidak akan bersedih sekeras apapun suatu perkara di akhir zaman atau di dalam setiap zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. Wa fi tafsir al-ayah ma'nan jamil. أن الله جل في علا نفى الخوف والحزن عنهم، ومعنى ذلك أنهم في أمن تام، لأن الخوف يكون على أمر مستقبل والحزن يكون على أمر قد مضى، فانتفى هذا وذاك، فحصل الأمن التام لمن استمسك بما أمر الله جل في علا. Maka tafsiran ayat tadi adalah memiliki makna yang sangat indah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan rasa takut dan kesedihan dari mereka. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya mereka berada di dalam keamanan yang sempurna. Karena rasa takut itu terkait tentang perkara yang sudah berlalu, yang akan datang, sedangkan kesedihan itu adalah terkait tentang perkara yang sudah berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan rasa takut dan kesedihan dari seorang, maka ia akan mendapatkan keamanan yang sempurna ketika ia berpegang teguh dengan perintah Allah. Wa fi sunnah an-nabawiyyah
فقد جاءت بعض الأحاديث التي تدل على عظم أجر المتمسك بالدين آخر الزمان، ومنها ما يأتي أن التمسك بالعبادة في آخر الزمان الذي يكثر فيه الهرج له فضل عظيم، ولا يتمسك إلا قلة، فالمتمسك في هذا الزمن عند اختلاط الأمور والتهاء الناس عن دين الله كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل وفي الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah disebutkan sebagian hadis yang menunjukkan akan besarnya pahala bagi orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman. Di antaranya yang disebutkan bahwasanya berpegang teguh dengan ibadah di akhir zaman yang mana di dalamnya banyak fitnah, terdapat keutamaan yang sangat agung. Maka tidaklah berpegang teguh kecuali sedikit orang. Maka orang yang berpegang teguh di zaman ini, ketika rancaunya berbagai perkara dan rusaknya agama manusia, maka seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi keutamaan dan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. وعد المتمسكون في دين الله عز وجل وعد بطوبى كما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شجرة في الجنة، وقيل معناها من الطيب. وقد ورد في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Dan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi dengan tuba. Apa arti tuba? Tuba artinya adalah sebuah pohon di dalam surga. Begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya dia dari kata at-tib yang artinya bagus. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam itu mulai datang dengan aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba, maka tuba, kebahagiaan, kebaikan bagi orang-orang yang asing. إن المتمسك لشدة الغربة في دين الله عز وجل يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأجر عظيم، ومن المعلوم أن الأمر كلما اشتد زاد الأجر، فهذا حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر dengan agama di zaman keterasingan, diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang besar, sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa setiap perkara semakin berat dilakukan maka akan semakin bertambah pahala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Inna min waraikum zamana sabrin." Sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada zaman kesabaran. Lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan minkum. Dan bagi orang yang berpegang teguh dengan agamanya mendapatkan pahala 50 orang mati syahid di antara kalian. Wa fi akhir zaman yusbihu an-nasu fi ghurbatin kama dhakarna fi al-hadith, wa hadhihi al-ghurba 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
بما يوحى إليه من ربه فكان من رحمته وشفقته علينا صلوات الله وسلامه عليه أن أخبر بأحاديث تثبتنا في آخر الزمان وكأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم فتسلي هذه الأحاديث المسلم الصابر الثابت وتعينه على التمسك بالسنة أمور كذلك يأتي بيانها. Dan di akhir zaman manusia akan semakin asing sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Maka keterasingan ini telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka ini termasuk bagian rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam banyak hadis, mengajarkan kepada kita untuk kita kokoh di akhir zaman, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, memberikan hiburan kepada kita tentang hadis-hadis ini, yaitu bagi orang yang bersabar dan kokoh di atas agamanya serta berpegang teguh dengan sunnahnya. مما يعين على التمسك بالسنة القيام بالواجبات واجتناب المحرمات، اجتناب البدع العملية والاعتقادية، والحرص على تطبيق السنن والمستحبات بحسب قدرته واستطاعته، دعوة الناس إلى الخير ومحاولة إصلاح ما أمكن. هذا مما يعين العبد في غربته أن يبقى متمسكا على الجادة كما أراد الله سبحانه وتعالى له. فالأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالإيمان الصادق والعمل الجازم. Maka di antara perkara yang membantu kita untuk berpegang teguh dengan agama, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman keterasingan ini, yang pertama, hendaknya kita melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Dan yang kedua, hendaknya kita menjauhkan diri dari kebid'ahan, baik bid'ah secara amal maupun bid'ah secara keyakinan. Yang ketiga, hendaknya kita semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah, perkara-perkara yang mustahabbat sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan berusaha untuk memperbaikinya sesuai dengan kemampuan. وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر بابا فقال فيه باب الغربة، ثم ذكر تحت هذا الباب قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فيقول ابن القيم رحمه الله استشهاده أي ابن تيمية بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terkait tentang bab al-ghurbah, bab keterasingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu
orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang membuat kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Maka catatan yang diambil oleh Syekhul Islam di dalam ayat ini, di dalam bab ini menunjukkan akan kedalaman ilmunya, akan ketinggian ma'rifahnya dan pemahamannya terhadap Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang ghuraba, yang asing di alam ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, Bada'al Islamu ghariban, Islam ini mulai datang dengan keterasingan, wa sayaudu ghariban kama bada, kemudian ia akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Qila, ditanyakan kepadanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki ketika manusia rusak. Wa fi hadits al-A'mash yani Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء. Di dalam hadis dari A'mash dari Abi Ishaq dari Abil Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Islam bada'a ghariban, sesungguhnya Islam awal datangnya adalah asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya, sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang asing tersebut? Mereka adalah an-nuzza'u minal qabail, mereka adalah orang-orang yang berselisih di antara kabilah-kabilah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedangkan kita berada di sisinya, Nabi mengatakan tuba lil ghuraba. Maka ditanyakan kepadanya, siapakah yang ghuraba itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, nasun salihuna qalilun fi nasin katsir, yaitu orang-orang yang baik yang sangat sedikit yang berada di tengah-tengah manusia yang banyak, dan orang yang bermaksiat menyelisihi mereka jauh lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Maka mereka itulah para ghuraba, para orang-orang yang asing, yang terpuji, yang mereka sangat sedikit di tengah-tengah manusia, sangat sedikit sekali, maka dinamakan sebagai ghuraba atau orang yang asing. Sesungguhnya kebanyakan manusia tidak berada pada sifat ini, maka orang Islam di tengah-tengah manusia itu asing. Begitu juga orang-orang yang beriman di tengah-tengah orang Islam itu asing. Begitu juga orang yang berilmu di tengah-tengah orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang asing. Wa ahlus sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'ah hum ghuraba.
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين أيضا هؤلاء أشد غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله وأهل الحق، فلا غربة عليهم حقيقة، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله جل في علا فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء، وغربتهم هي الغربة الموحشة حقيقة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم من الله ورسوله ودينه. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله جل في علاه في كتابه، وهو وحيد غريب خائف جائع، فقال: يا رب وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. Dan ahli sunnah, mereka adalah orang yang berbeda dengan ahli ahwa dan bidah. Ahli sunnah mereka adalah para ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang diseru dengan orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang sabar dari gangguan orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka begitu sabar, mereka itulah orang yang ghuraba. Akan tetapi mereka walaupun asing, mereka adalah ahlullahi haqqa, yaitu orang Allah yang sebenarnya. Maka tidak ada keterasingan bagi mereka. Namun dikatakan mereka itu asing itu dibandingkan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang ghuraba. Maka mereka adalah ghuraba yang terkenal, mereka itu sedikit sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berpegang teguh dengan agama. Sebagaimana ketika Musa alaihi salam lari dari kaum Fir'aun sampai kepada suatu negeri, itu negeri Madian, dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dia itu sendiri, asing, takut, lapar. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini sendiri, sakit, terasing." Maka dikatakan kepadanya, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, al-wahid yang sedang sendiri, man laisa lahu mithli anis." Arti orang asing itu adalah orang yang tidak memiliki teman sepertiku. Wal marid, dan orang yang sakit itu adalah man laisa lahu mithli tabib, yaitu orang yang tidak ada orang yang mengobatinya seperti aku. Wal gharib, sedangkan orang yang asing itu adalah man laisa baini wa bainahu muamalah, yaitu orang yang tidak ada antara diriku dengan dirinya muamalah. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح النبي عليه الصلاة والسلام أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلا إلى الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. ولذلك إذا انطلق الناس يوم القيامة
كما أخبر الله عز وجل عنهم ورسوله صلى الله عليه وسلم: إذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم ولم يتحركوا، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده حتى يأتينا فنذهب معه. Maka keterasingan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah keterasingan ahli Allah, keterasingan ahli sunnah Rasulullah di tengah-tengah makhluk. Ini adalah keterasingan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pemeluknya, dan dikabarkan tentang agama yang dibawa olehnya bahwasanya ia datang pertama kali asing dan akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Maka merekalah orang-orang yang menjadi ghuraba, menjadi asing. Maka keterasingan ini bisa jadi terjadi di suatu tempat, tidak di tempat yang lain, atau terjadi pada suatu waktu, tidak di waktu yang lain, atau terjadi di suatu kaum, tidak pada kaum yang lain. Akan tetapi ahli keterasingan ini maka mereka adalah ahlullah, ahli Allah yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka tidaklah menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak intisab kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berdoa kepada, tidak mengajak kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dengan manusia, padahal mereka sangat butuh, sangat butuh kepada manusia. Apabila manusia sudah pergi nanti pada hari kiamat, mereka bersama Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka akan diam di tempat mereka. Itu ahlullah ini. Maka dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak pergi? Kemana orang-orang pergi? Mereka menjawab, faraknan nas, kami telah berpisah dengan manusia, sedangkan kami sangat butuh pada mereka pada hari itu. Akan tetapi kami sekarang menunggu Rabb kami, alladzi kunna na'buduh, itu Allah yang kami ibadahi dulu di dunia, hingga ia datang kepada kami dan kami akan pergi bersamanya. فهذه الغربة لا وحش على صاحبها، بل وآنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن وليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. Maka keterasingan ini tidak ada kecemasan di dalamnya bagi pelakunya. Akan tetapi keterasingan ini adalah ketenangan. Ketenangan apabila manusia menyakiti mereka. Dan sangat mereka semakin tenang apabila mereka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, walaupun kebanyakan manusia memusuhi mereka ataupun kasar kepada mereka. Maka di antara orang-orang yang ghuraba tersebut adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang itu kusut, dia berdebu, ditolak oleh orang, tidak diterima. Akan tetapi kalau ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya.
وقال الحسن رضي الله عنه قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها فللناس حال وله حال الناس منه في راحة وهو في نفسه في تعب فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفه من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك إذا قام بدعوتهم وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. Beliau mengatakan dan berkata Hasanul Basri, orang yang beriman pada hakikatnya di dalam kehidupan dunia ini mereka itu asing. Mereka tidaklah khawatir dari dihinakan. Manusia berada dalam kondisi, dia juga berada dalam kondisi. Manusia dari dirinya tenang, sedangkan dia sendiri berada di dalam kecapean. Maka apabila seorang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepadanya ilmu di dalam agamanya, pemahaman di dalam sunnah Rasulnya, pemahaman di dalam kitab Allah, wa arahu man nasu fihi minal ahwa'i wal bid'i wad dalalat, kemudian orang-orang mengikuti hawa nafsunya, kebid'ahan dan kesesatan, maka manusia berpaling dari jalan yang lurus, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Maka apabila ia ingin meniti suatu jalan, maka dia fokus berada di jalan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak peduli dengan celaan orang-orang jahil, dengan ahli bid'ah, celaan mereka terhadap dirinya, penghinaan-penghinaan mereka terhadap dirinya, dijadikan manusia lari dari dirinya, atau manusia memperingati orang lain dari dirinya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh salaf-salaf mereka dari kalangan orang-orang kafir yang mereka lakukan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika mereka diajak kepada jalan tersebut, kemudian mereka akan mencela hal tersebut, mereka disitulah tegak kiamat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع،
آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, mereka adalah orang yang asing di dalam agamanya karena rusaknya agama-agama orang lain. Mereka adalah orang yang asing di dalam berpegang teguhnya dengan sunnah ketika orang-orang berpegang teguh dengan bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang asing di dalam keyakinan mereka ketika orang-orang rusak keyakinan mereka. Mereka adalah orang-orang yang asing di dalam solat mereka ketika solat-solat orang-orang itu adalah rusak. Mereka adalah orang-orang yang asing di jalan mereka ketika orang-orang berjalan di atas kesesatan dan jalan yang rusak. Mereka adalah orang-orang yang asing di dalam menisbatkan diri kepada sunnah ketika orang-orang menyelisihi sunnah. Mereka adalah orang-orang yang asing di dalam pergaulan mereka terhadap diri mereka. Akan tetapi mereka yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Mereka bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang tidak diinginkan oleh jiwa mereka. Yang kesimpulannya adalah mereka adalah orang asing di dalam segala perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat mereka, yang mereka tidak mendapatkan dari orang-orang secara keumuman pertolongan. Tidak mereka dapatkan bantuan dari orang lain. Mereka adalah orang alim di tengah-tengah orang jahil. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di antara orang-orang yang berpegang teguh dengan kebid'ahan. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah dan Rasulnya di antara para da'i yang mengajak kepada hawa nafsu dan kebid'ahan. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran di antara orang-orang yang mereka memiliki kebaikan yang pada hakikatnya adalah kemungkaran atau kemungkaran yang dianggap sebagai sebuah kebaikan. أما النوع الثاني من الغربة فهي غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين وإن كثر أهلها فهم لا يغنيهم كثرتهم، يبقوا غرباء أهل وحشة ولو كثر مؤنسهم ولو عرفهم أهل الأرض جميعا لأنهم يخفون على أهل السماء، فهم أهل غربة في الباطل لتجنبهم الحق، لأن الحق جل في علاه هو الذي إليه المعاد، وهو جل في علاه يبسط الأمر بين الناس أو يقبضه. Bagian yang kedua dari keterasingan adalah keterasingan ahli kebatilan, orang yang batil. Bagian yang kedua dari keterasingan ini adalah keterasingan yang tercela. Keterasingan orang yang batil, orang yang berada di dalam kejahatan, yang mereka berada di antara orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka itu asing di antara tentara-tentara Allah, kelompok-kelompok Allah yang mendapatkan keberuntungan. Walaupun mereka ini adalah orang-orang yang sangat banyak, namun mereka itu adalah orang yang asing. Mereka itu adalah orang-orang yang berkelompok. Mereka itu adalah orang-orang yang khawatir walaupun banyak orang yang tenang. Mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh penduduk bumi, namun mereka tidak dikenal oleh penduduk langit. والغربة القسم الثالث هي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا هو نفس الأمر، لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة حتى يرى الناس أنهم في هذه الدنيا هم على مسير، فهم غرباء فيها حتى يلقوا الله جل في علاه.
Keterasingan yang ketiga adalah keterasingan yang tercampur, dalam artian tidak terpuji dan tidak tercela. Dan ini adalah keterasingan kita di muka bumi ini. Maka sesungguhnya manusia di dalam kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah asing. Sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal, dan dunia ini bukan tujuan untuk kita diciptakan. Yang mana kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing, au abiru sabil, atau orang yang meniti suatu jalan. Maka seperti inilah pada hakikatnya, karena ia diperintahkan untuk melihat hatinya dan mengetahui dengan sebenarnya. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. نعم عباد الله، إن التمسك بالسنة النبوية في زمن الغربة ليس خيارا ثانويا، بل هو حياة القلوب وسلامتها وسلامة العقيدة وسبب النجاة يوم تزل الأقدام. فالمؤمن الحق يعلم أن السعادة الحقيقية والفوز الأبدي لا يكونان إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع هديه ظاهرا وباطنا، صغيرا كان الأمر أو كبيرا، حتى يلقى الله جل في علاه وهو على ذلك. ولذلك يا عباد الله، فلنجعل من سنة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه منهج حياتنا وميزان أقوالنا وأفعالنا، ونسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يجعلنا من الغرباء الذين يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس، ويتمسكون بالحق إذا تركه الناس، ويحيون السنن إذا أماتها الناس، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bagaimana tidak seorang hamba di dunia ini tidak dikatakan asing? Karena pada hakikatnya ia sedang berada di dalam sebuah perjalanan. Ia tidaklah tinggal, namun ia terus berjalan, yang mana berjalannya di antara ahli kubur. Maka ia sebenarnya adalah musafir dalam bentuk orang yang tinggal, yang duduk. Naam, ya wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di zaman keterasingan bukanlah pilihan-pilihan biasa, namun ia adalah kehidupan bagi hati, keselamatan akidah, sebab keselamatan pada hari yang tidak bisa bergerak kaki ini. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar mengetahui bahwasanya kebahagiaan yang hakiki dan kemenangan yang abadi tidak didapatkan keduanya kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, baik secara lahir maupun secara batin, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ia ridha kepadanya. Maka jadikanlah sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagai manhaj untuk kehidupan kita, timbangan bagi ucapan dan perbuatan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan di atas sunnah sampai kita diwafatkan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang yang ghuraba, yaitu orang yang baik dan memperbaiki ketika manusia itu rusak. Dan hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan kebenaran ketika kebenaran itu ditinggalkan oleh manusia, dan jadilah kita sebagai orang yang menghidupkan sunnah ketika manusia mematikan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan mendirikan salat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang memperbaiki. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah dia nasihat Syekh kepada kita terkait tentang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar, yang kita catat, yang kita dapatkan dari penjelasan yang sangat luar biasa dari Syekh kita yang datang dari negeri Syam, dari negeri yang jauh, dari Palestina, dapat memberikan keberkahan bagi kita, dapat menjadi amal keseharian kita. Terus kita berusaha untuk mengamalkannya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.